Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Ustazah Ani. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Kemarin sudah Ustazah jelaskan tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Hari ini sandang. Tetap pada materi di tema 7, yaitu di perkembangan teknologi. Nah, sebelumnya siapkan dulu modul dan alat tulisnya, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, next. Mengulang materi tentang teknologi produksi pangan yang kemarin. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan tentang teknologi produksi pangan. Apa itu teknologi? Apa itu pangan? Pangan adalah makanan. Terus contohnya apa aja? Contohnya ada di produksi susu yang sudah kalian baca di halaman 37, yaitu pengolahan susu sapi. Nah, dari paragraf pengolahan susu sapi yang sudah dibaca, maka kita akan menemukan kosakata atau makna kosakata. Apa aja? Yang pertama, daya tahan. Daya tahan itu artinya apa? Artinya kemampuan yang dimiliki tubuh kita untuk melindungi diri dari berbagai serangan penyakit dan serangan kuman. Nah, yang kedua apa aja? Yang kedua pengemasan. Ada di modul halaman 37 dan 38. Pengemasan itu apa artinya? Yaitu menempatkan suatu hasil pengolahan atau produk industri agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan atau pengangkutan dan distribusi. Namanya pengemasan, pasti dikemas ya, dibungkus ya anak-anak. Ya. Selanjutnya ada kedap udara. Apa itu kedap udara? Artinya tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembus oleh udara. Jadi kedap udara itu artinya sama sekali tidak bisa dibuka atau tidak ada kuman. Jadi tertutup rapat gitu. Nah, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang teknologi sandang yang tujuan pembelajarannya diantaranya yaitu mengetahui apa itu teknologi, apa itu produksi, dan apa itu sandang. Nah, kita akan membahas dulu tentang teknologi. Oke. Pengertian teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mengandung pembelajaran tentang keterampilan menciptakan alat, metode produksi, hingga ekstraksi material. Nah, secara definisi, teknologi adalah segala jenis sarana dan prasarana yang dibuat oleh manusia. Untuk apa? Untuk memproduksi benda-benda fungsional. Selanjutnya ada produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Berarti artinya memproduksi suatu barang ya, Mbak? Nah, selanjutnya ada sandang. Apa itu sandang? Sandang itu pakaian. Pakaian yang kita kenakan setiap hari, mulai dari baju, celana, jaket, dan lain-lain. Fungsinya buat apa? Fungsinya tentu saja untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin, serta menghindarkan kulit dari kontak langsung dengan debu dan kotoran. Dari sini ada pertanyaan. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan teknologi produksi sandang ada di modul halaman
38. Nah, di Indonesia banyak sekali kain tradisional. Di antaranya yaitu ada batik. Apa itu batik? Secara umum kalian pasti sudah tahu ya bahwa batik itu adalah khas kain Indonesia. Nah, kata batik ini berasal dari kata amba yang artinya dalam bahasa Jawa menulis dan titik yang artinya titik. Jadi, batik itu awalnya dibuat di atas kain mori, lalu digambar dengan menggunakan lilin dengan cantik, dan motif atau coraknya bukan hanya sekedar indah, namun juga mengandung berbagai lambang dan makna masing-masing motif. Nah, bahkan beberapa motif batik ini digunakan untuk keluarga-keluarga keraton. Biasanya kalau di sini itu terkenalnya di mana ya anak-anak? Ya, di Pekalongan, namanya batik Pekalongan. Di Jogja ada, namanya batik Jogja. Dan masih banyak lagi. Nah, batik-batik ini banyak sekali diproduksi di kota-kota Indonesia. Di antaranya ada Solo, Pekalongan, Cirebon, Batik, Banyumas, Bali, dan lain-lain. Banyak banget ya anak-anak ya. Ya, selanjutnya ada ulos. Apa itu ulos? Ulos adalah kain tradisional Indonesia yang dikembangkan oleh masyarakat Batak. Kalau batik tadi dari Jawa, kalau ulos itu dari Batak. Nah, ulos ini dibuat dengan cara ditenun. Tradisinya itu ulos dalam berbagai peristiwa penting mulai dari pernikahan, kelahiran, duka cita. Biasanya masyarakat di Batak itu menggunakan pakaian yang bahannya itu dari ulos. Yang kainnya itu dari ulos. Nah, kadang diberikan kepada ibu yang sedang mengandung. Gunanya untuk apa kalau kain ulos untuk mengandung? Zaman dulu digunakan untuk melindungi sang ibu dari segala mara bahaya dan mempermudahkan lahirannya sang bayi. Jadi orang Batak itu ada kegunaan sendiri kain ulos, yaitu ya untuk pernikahan, hitanan, bahkan untuk orang ibu hamil yang konon katanya untuk mempermudah lahiran bayi dan melindungi ibu hamil. Tuh, makanya memakai ulos itu memberi kehangatan. Nah, warna pada ulos ini kebanyakan merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Sangat disayangkan bahwa beberapa jenis ulos sudah punah. Di antaranya seperti ulos raja, ulos ragi potik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang. Anak-anak bisa perhatikan di modul halaman 39. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu tenun ikat. Tenun ikat apa itu? Yaitu kain tradisional Indonesia yang ditenun dari helaian benang pakaian yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke zat pewarna alami. Jadi intinya itu kain tenun. Kain tenun yang diikat dan kemudian dicelupkan ke zat pewarna alami. Nah, pada kain tenun ini atau tenun ikat ini sebelumnya helaian-helaian itu diikat dan diikat oleh plastik atau tali yang sesuai dengan coraknya, kemudian dicelup pada bagian benang yang diikat itu pada zat warna dan dirangkai gitu. Nah, alat tenun yang digunakan adalah alat tenun tanpa mesin, jadi masih manual, masih pakai bambu ya kalau nggak salah. Nah, beberapa di Indonesia terkenal tenun ikat ini ada di Toraja, Sintang, Jepara, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timur. Yang keempat, selanjutnya ada kain geringsing. Kain geringsing ini satu-satunya kain tradisional Indonesia yang dibuat menggunakan teknik double ikat. Teknik double ikat maksudnya 2 ikatan.
Prosesnya dikerjakan dengan tangan. Proses pembuatannya membutuhkan waktu sekitar 2-5 tahun. Wow, lama banget ya anak-anak ya. Ya, kain geringsing ini berasal dari tenganan Bali. Geringsing itu berasal dari gring yang artinya tolak, tidak. Gring artinya tidak, maknanya adalah penolakan bala untuk menyembuhkan penyakit. Sedangkan kepercayaan masyarakat setempat itu, kain geringsing berasal dari Dewa Indra yang kagum akan keindahan langit di malam hari. Nah, jadi ada makna sendiri bahwa kain geringsing itu untuk menyembuhkan penyakit bagi warga tenganan Bali. Tekniknya membuat kain geringsing itu dengan double ikat. Secara turun-temurun, kain ini melukiskan dan mengabdikan keindahan bintang, bulan, matahari, dan hamparan langit lainnya. Jadi, makna sendiri untuk kain geringsing itu adalah untuk menyembuhkan penyakit, bahwa kain itu berasal dari Dewa Indra yang berasal di Bali. Yang selanjutnya, kelima, ada songket. Songket itu apa? Songket itu kain khas Melayu dan Minangkabau yang tergolong tenunan brokat. Songket ini ditenun menggunakan tangan dengan benang emas dan perak. Nah, kata songket ini berasal dari istilah sungkit yang dalam bahasa Melayu adalah mengaitkan. Jadi songket itu artinya sungkit. Bahasa Melayu artinya itu mengaitkan. Nah, metodenya yaitu dengan mengaitkan dan mengambil sejumpit kain tenun, kemudian menyelipkan benang emas itu. Nah, songket ini berbagai jenis motif tradisionalnya merupakan ciri khas budaya setempat. Motif-motif songket ini antara lain banyak sekali anak-anak. Ada saika kalamai, buah paloh, barantai putih dan barantai merah. Selain itu banyak sekali motif songket yang belum dipatenkan. Itu yang sudah dipatenkan ada di modul bacaannya, ada di halaman 40. Selanjutnya, kain yang keenam ada sasirangan. Sasirangan ini kain tradisional yang berasal dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Yang kata sasirangan itu berasal dari kata sirang, yang artinya diikat atau dijahit dengan tangan dan ditarik benangnya atau dijelujur. Motifnya ini digambari motif khas, lalu dijelujur atau disirang, berdasarkan motif yang sudah dibuat. Nah, kain sasirangan ini terletak pada coraknya yang sangat-sangat menunjukkan corak khas Kalimantan. Nah, ada sekitar 30 motif sasirangan. Antara lain diantaranya ini ada bayam raja, naga balimbur, kulat kak rikit, daun tak ruju. Sentra pembuatan kain sasirangan ini ada di Kampung Sasirangan, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Nah, yang ketujuh ada tapis. Kain tapis ini adalah salah satu kerajinan tradisional masyarakat Lampung. Nah, kain tapis ini untuk menyelaraskan kehidupan dengan alam semesta dan juga sang pencipta. Jadi, kain tapis disulam menggunakan peralatan tradisional. Pada zaman dulu, kain tapis ini disulam oleh gadis-gadis Lampung di rumah mereka. Kain warna gelap dari hasil pewarna alami disulam dengan benang emas. Umumnya kain tapis memiliki motif zigzag, piramida, flora, dan fauna. Tapis berasal dari Lampung. Nah, yang kedelapan ada kain besurak. Kain besurak ini artinya kain besurak berasal dari Bengkulu. Besurak yang artinya bersurat. Berusak ya Mbak. Ya, berusak yang artinya bersurat atau tulisan. Penamaan ini dinamakan motif batik berusak yang sangat khas berupa motif huruf Arab gundul atau kaligrafi. Nah, berusak
Perusak ini motifnya terpengaruh dengan kebudayaan Islam. Hal ini yang membedakan perusak dengan motif dengan batik Jawa. Walaupun demikian, proses pembuatan kain perusak ini tidak berbeda dengan pembuatan batik Jawa. Untuk pewarnaan kain perusak pun memiliki warna yang lebih cerah dan beragam. Jadi kain perusak ini hampir sama dengan kain batik Jawa. Cuma bedanya kalau perusak ini adalah kaligrafi atau kain yang mengandung unsur keislaman. So, yang ke-9 ada tenun Dayak. Tenun Dayak ini dibuat oleh para wanita Dayak untuk mengisi waktu luangnya dengan menenun. Nah, tenun yang digunakan itu adalah gedok. Proses pengerjaannya pun cukup lama, memakan waktu hingga bulanan. Nah, prosesnya pun lama sampai bulanan, belum dengan pewarnaannya. Pewarnaannya menggunakan pewarna alami. Nah, motif tenun Dayak ini memiliki motif flora dan fauna, hewan dan tumbuhan dari alam sekitar. Motifnya sangat khas Kalimantan. Tenun Dayak itu dari Kalimantan juga. Nah, memiliki warna yang lebih terang dan cerah, sungket yang memiliki motif garis besar dan tegas, kainnya kebal, sidan, dan sungket ini biasa dipakai oleh suku Dayak di Iban, Kalimantan Barat. Kain tenun Dayak sangat digemari oleh wisatawan mancanegara. Jadi motifnya itu banyak banget dari hewan dan tumbuhan dan berasal dari Dayak Kalimantan. Nah, tenun Dayak ini lebih disukai dengan wisatawan mancanegara karena motifnya itu sangat banyak dari mulai garis besar dan tegas. Warnanya juga tenang, terang, dan cerah. Yang terakhir ada sutra Bugis. Sutra Bugis itu ditenun dari benang yang dihasilkan dari ulat sutra atau kokon. Namanya juga sutra ya. Sutra itu ulat sutra, benangnya diambil dari ulat sutra dan kemudian dibikinkan baju atau pakaian. Nah, baju ini berasal dari Bugis, pakaian tradisional Sulawesi Selatan. Nah, kalau untuk memperhatikan sarung sutra Bugis memiliki motif kotak-kotak yang berbeda-beda, beda ukuran kotak yang artinya mengandung arti yang berbeda-beda. Dulu motif kotak-kotak ini menjadi petunjuk apakah seorang Bugis sudah menikah atau belum. Jadi motif kotak-kotak ini untuk menunjukkan bahwa orang ini sudah menikah atau belum. Gitu. Kalau kotak-kotak berukuran kecil, warnanya cerah dinamakan motif baloreni. Kotak-kotak kecil warnanya cerah dinamakan motif baloreni. Tapi kalau yang artinya wanita itu belum menikah. Tapi kalau kotak-kotak besar, warnanya merah, terang, atau merah keemasan dinamakan motif balolobang. Yang artinya pria Bugis ini belum menikah. Tadi wanita yang belum menikah, namanya baloreni. Kalau ini balolobang, artinya pria belum menikah. Nah, dari motif ini ada beberapa motif sarung Bugis lainnya banyak sekali. Sutra Bugis itu berasal dari Bugis, Sulawesi Selatan. Dari sini ada pertanyaan, jadi kesimpulannya adalah sandang itu baju yang artinya perkembangan teknologi sandang artinya alat untuk memproduksi, menghasilkan baju. Baju-baju diantaranya ada 10 tadi Ustazah sudah jelaskan. Ada kain batik, kain geringsing, tapis, busurek, Dayak, tenun Dayak, sutra Bugis, dan lain-lain. Nah, dari sini ada pertanyaan, kalau tidak ada, anak-anak bisa dikerjakan soal Ayo Berlatih halaman 41, soal 1-5, kemudian hasilnya dikumpulkan via WhatsApp Ustazah Ani. Nah, terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan apabila ada yang kurang paham bisa hubungi Ustazah langsung via WA. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.